Jaksa Agung nggak hadir ya? Lagi ngejar-ngejar orang. Saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan, akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Saya bosan menerima pengaduan-pengaduan di daerah yang selalu kalian lakukan. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak. Dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang khusus untuk dilakukan pemidanaan. Pemirsa, 4 hakim dan 2 pengacara dan 1 panitera telah ditahan Kejaksaan Agung terkait perkara suap vonis lepas ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah mengamankan barang bukti 7 unit mobil mewah, 21 unit kendaraan roda 2, 7 unit sepeda, dan ratusan lembar mata uang asing atas kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Sering disebut sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Seorang hakim seharusnya bersih dan taat pada hukum. Namun sekali lagi wakil Tuhan ini ditangkap karena kasus suap. Tak tanggung-tanggung saudara, kabarnya uang suapnya sebesar 60 miliar rupiah. Sekeliling hakim yang sudah dipercaya oleh masyarakat dan bahkan orang-orang lainnya untuk bisa memberikan keadilan yang baik, tapi sekarang dihancurkan oleh beberapa gelintir oknum-oknum yang hanya buat kepentingan pribadi. Ya. Kasihan hakim-hakim yang selama ini yang tidak pernah bisa disogok. Kasihan mereka, dampaknya ke mereka. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahe, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk wakil Tuhan tersandung suap. Oknum 4 hakim terima suap, memberi vonis lepas hingga bebas untuk korupsi ekspor minyak mentah CPO. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Matur numbah nuwun. Ini Ki nggih siap untuk membuka lebih lanjut, mengupas sebuah tabir misteri di balik wakil Tuhan tersandung suap. Nah, ya, tapi sebelum saya melanjutkan ritual kecil saya ini, ya, sebelumnya saya akan mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan Amin. urusannya, dilaris manis segala dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Allah. Diberikan keselamatan dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan lihat ya kasus baru-baru ini. Lagi-lagi suap, lagi-lagi korupsi. Ingat, jangan pernah salahkan pemerintah, ya, apalagi presiden, ya. Ini harus kita berikan applause yang besar untuk presiden dan Kejagung, ya, yang sudah mengungkap
korupsi dan suap-suap ini. Betul. Ya, jadi jangan salahkan tuh gara-gara pemerintahan Bapak Prabowo. Ya, seperti itu. Tidak, kita harus bangga dengan Bapak Prabowo, dengan pemerintahan dan Kejagung yang mengusut tuntas, yang membuat orang-orang oknum-oknum di luar sana, ya, sekarang ketar-ketir. Nah, tidak hanya ketar-ketir, mereka itulah makanya kenapa ya banyak sekali hal-hal di luar akal sehat terjadi di Indonesia. Bahkan mereka karena tidak rela, kan Mas Jair sama Ki Macan selalu bilang para mafia-mafia ini tidak rela sehingga akan terus membuat gaduh. Ya, kalau kalian penontonnya Pintu Misteri yang terus-terusan, kenapa Ki Macan selaku spiritual mengupas sekarang ke hal-hal yang politik? Karena memang ini sudah urgent, ini genting, dan perlu melalui Pintu Misteri ini memberitahu untuk kakak-kakak semuanya. Yang pro silakan, enggak pun juga tidak apa-apa. Tapi kembali lagi penglihatan dari kartunya Ki Macan itu, ya kalau seandainya putih-putih, hitam ya hitam, ya. Nah, dan kita tidak pro pada siapa, tapi kita pro pada kebenaran. Ya, kita menyuarakan sesuatu yang benar. Dan kenyataan memang seperti inilah. Ki Macan pernah bilang 80%. Nah, itu yang tidak mempunyai akal sehat. Yang tidak mempunyai akal sehat 80% ya oknum-oknum yang suka korupsi, koruptor, mafia. Ngoten Ki ya. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu energi bulan purnama dulu untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja sehari-hari, ya, bahkan bertemu orang banyak. Saya gunakan ini untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Betul. Kalau Mas Jair dan parfum aura sang jagat raya. Aduh. Banyu mustika untuk aura wajah, sehingga aura kita terpancar, amin, dan menghilangkan pemikiran-pemikiran buruk. Betul. Ya, mari kita akan buka. Ya, di sini wakil Tuhan tersandung suap. Oknum 4 hakim terima suap, memberi vonis lepas hingga bebas, ya. Korupsi ekspor minyak mentah CPO ya. Ya, inilah di sini saya bukan ahli hukum, bukan ahli ekonomi, bukan ahli bisnis, dan bukan ahli politik. Tapi saya akan membuka sebagai mata spiritual untuk melihat kasus seperti ini di Indonesia. Betul. Ya, harapan saya yaitu semoga kasus ini tidak terjadi lagi. Manusia-manusia yang ada di Indonesia ini lebih paham, ya, tentang hidup seperti apa. Yang saya selalu bilang, Indonesia ini tidak kurang untuk orang-orang pintar, banyak sekali. Banyak. Tapi kurang dengan orang-orang jujur. Jadilah salah satunya. Ya. Jadi mungkin apabila pandangan saya dengan pandangan para ahli-ahli di luar sana, ya, agak berbeda, ya, karena pandangan kita berbeda. Ya, saya lihat di sini pandangan melalui spiritual dan alam semesta. Nah, saya akan buka 5 kartu saja, sudah cukup. Oke. 1, Kesedihan, 2. Ya. Ilmu sihir atau energi negatif. Ya. Oke. 5 kartu sudah cukup untuk membuka tabiat ini semuanya. Ya. Miris ya, miris sekali seorang wakil Tuhan yang tersandung suap. Ya. Miris sekali. Ya, yang biasanya kita panggil yang mulia, yang mana hakim yang mulia sudah berjanji dengan pelantikan sumpah-sumpah, ya, yang mana disaksikan Tuhan. Betul. Ya. Lalu dia jual itu semuanya untuk kepentingan pribadi, yaitu duniawi. Ya. Karena wakil Tuhan itu adalah orang-orang pilihan, ya, yang mana diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Betul.
tapi hilang. Ya, hilang semuanya. Ya, ada beberapa oknum yang seperti itu, dan ada juga oknum-oknum yang masih berpegang teguh dengan keadilan. Ya, semoga yang sisa-sisa ini ya bisa mewakilin dan bisa memberi keputusan yang betul, adil. yang memberikan keputusan yang adil. Betul sekali ya. Ya. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang pusing, yang sedang dikelilingin oleh energi negatif, yaitu burung gagak. Ya, ya, akan banyak ya terungkap kasus-kasus baru. Ya, kan saya sudah bilang di video-video sebelumnya akan ada terungkap kasus korupsi minyak sayur. Nah, itu sudah terjadi, ya. Dan inilah runtutan ya yang sudah Tuhan ungkapkan ke permukaan, bahwa di balik itu semua bukan hanya biang korupsinya, tapi ada oknum-oknum lainnya di bawah ini lagi. Betul. Itu akan terungkap. Ya. Saya sudah bilang juga, apabila kalian diangkat Tuhan, ya, derajatnya, tidak akan pernah satu pun manusia bisa menurunkannya. Tapi pada saat kalian mengangkat dirimu sendiri ke tingkat kesuksesan dengan cara berbohong, akan berakhir dengan kehancuran. Ya, inilah. Yang lain yang ada di posisi belum terungkap itu sedang ketar-ketir, bingung, panik, was-was, bahkan kecemasan yang berlebih. Itu yang saya rasakan. Ya, dari kasus ini akan merentet ke lain-lainnya. Pasti. Ya. Tuh dengerin ya. Nah, hidup kan sebenarnya untuk kedamaian. Kalian sendiri yang membuat cemasnya ya gitu ya, dengan perilaku kalian. Iya. Ini seorang laki-laki yang duduk sendiri, yaitu sosok pemimpin, sosok wibawa. Ya, inilah. Sekeliling hakim, ya, yang sudah dipercaya oleh masyarakat dan bahkan orang-orang lainnya untuk bisa memberikan keadilan yang baik, ya. Tapi sekarang dihancurkan oleh beberapa gelintir oknum-oknum yang hanya buat kepentingan pribadi. Betul. Ya, kasihan hakim-hakim yang selama ini yang tidak pernah bisa disogok. Betul. Kasihan mereka, dampaknya ke mereka. Kena dampak. Ya, ya, ini yang saya lihat ya. Ini tadilah tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas. Ini yang membuat keadilan Indonesia tercoreng. Betul. Tapi kalau misalnya maling ayam, maling kambing, nenek-nenek ngambil kayu, cepat sigap diberikan hukuman. Ini. Ya, ini memang kenyataan ya, bener nggak Rek? Nah, tapi jangan salahin pemerintah ya. Jangan salahkan pemerintah, tapi salahkanlah oknum-oknumnya. Oknum yang memberi keputusan. Karena ya, yang saya lihat di sini, setiap pekerjaan itu pasti punya resiko. Begitu juga hakim, ya, akan mempunyai resiko. Godaan uang dengan berupa tawaran-tawaran untuk meringankan hukuman yang bersalah. Itulah godaannya. Ya, godaan itu akan selalu datang. Tapi bagaimana manusianya sendiri untuk bisa menahan itu semuanya? Betul. Kamu adalah wakil Tuhan. Betul. Untuk memberikan penegakan keadilan di muka bumi ini. Kasihan. Ya, jadi benar kata orang-orang di luar sana bahwa kalau kalian punya masalah, lebih baik nggak usah berurusan dengan pengadilan. Itu akan ada uang. Awalnya hilang motor, akhirnya kalau harus lempar-lempar uang, motor itu harusnya kembali lagi karena uang sudah keluar banyak. Itu, ya. Semoga harapan saya di sini. Ayolah. Penegak-penegak hakim di luar sana, ya, buat pelajaranlah ini, buat pelajaran jangan sampai itu terjadi lagi. Betul. Ya, malu semuanya.
tercoreng. Tercoreng. Tidak hanya malu saja. Ayolah, makanya kenapa simbol dari justice itu kan, keadilan itu kan seseorang yang membawa timbangan dengan matanya yang tertutup. Ya Ki, ya, ayo, seperti itulah bagaimana kalian bisa menerima, bisa memutuskan sesuatu itu dari tidak penglihatan kalian, tapi hati nurani kalian. Ya, kartu berikutan dari kartu Oracle, ya ini Taman Bunga, artinya kerapuan dalam hatinya. Ya, kerapuan dalam hatinya yang sedang menyelimuti dirinya. Ya, yang saya lihat di sini bakal kita disajikan lagi dengan berita-berita baru tentang korupsi dan korupsi lagi, karena yang saya lihat di permainan dari oknum-oknum tersebut ya mulai tidak bisa bergerak di era pemerintahan Bapak Prabowo. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan juga di sini untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, jangan pernah teradu domba untuk memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Ya. Karena dua tokoh ini, tokoh besar ya, harus berdampingan mereka berdua. Satu tahu seluk-beluk negara ini, karena sebelumnya presiden. Betul. Dan si Bapak Prabowo ini tinggal mempunyai jabatan yang mengeksekusi. Ya, jangan pisahkan beliau berdua ini, karena kalau terpisahkan beliau berdua ini, ya, para mafia-mafia korupsi itu gampang merajalela di dalam pemerintahan. Betul. Tuh, para elit-elit politik yang tidak NKRI, yang pengkhianat ini. Ya, yang lebih bahaya lagi yang saya bilang itu parasit yang ada di negara ini. Ya. Jadi hati-hati apabila ada pengkhianat bisa menyusup atau masuk dalam anggota pemerintahan, ya, itu akan merusak negara ini. Pasti. Hati-hati pengkhianat yang bisa masuk dalam sistem pemerintahan itu akan merusak negara ini. Betul. Nah, ini kalau kalian yang menonton tayangan Pintu Misteri yang kemarin untuk Ki Macan sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya, Ki. Ayo kalian jangan mudah diadu domba. Pemerintah tetap Pak Prabowo yang nomor satu, yang memerintah ya. Kalau Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang memerintahkan, tidak. Pak Jokowi hanya memberikan sebuah pandangan, informasi, sesuatu yang pernah dia lakukan. Ingat, 2 periode loh Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Busuk-busuknya yang gimana Pak Presiden Jokowi tidak bisa melakukan eksekusi karena apa? 80%. Sayang. Ya, jadi jangan mudah nanti diadu domba bahwa Pak Prabowo di bawahnya Pak Jokowi. Tidak, tetap Pak Prabowo sendiri. Betul. Ya. Baik, untuk kartu berikutnya ya, di sini yang saya lihat ya, hujan di malam hari. Ya, artinya hujan di malam hari ini membuat para koruptor ya di tahun 2025 ini satu demi satu itu akan terungkap dari jajaran-jajaran yang mana yang sudah tertangkap saat ini. Oh, yang sudah tertangkap akhirnya merembet ke yang lain-lain. Mengeluarkan cerita. Ya. Dan juga di sini kenapa kok bisa oknum-oknum hakim, ketua hakim yang bisa menentukan vonis bisa tergiur dengan suap-suap tersebut. Kartu ini mengatakan yang pertama adalah gengsi hidup. Gue dengerin. Gengsi yang membuat itu semuanya. Gengsi. Jadi persaingan antara hakim dengan kekayaan masing-masing. Oh gitu, Ki. Rumah mewah, mobil mewah. Ya, itu yang memicu. Yang saya lihat di sini ya, yang memicu mereka bisa untuk berlomba-lomba seperti itu. Nah, gue.
udah nggak sehat. Ya, jadi kalau gengsi, gengsi membuat kita menghalalkan segala cara. Betul. Yang awalnya mereka bisa menolak untuk disuap karena kebutuhan gengsi tersebut akhirnya menerima. Betul. Untuk meningkatkan status sosialnya di depan hakim-hakim yang lain. Betul. Inilah efeknya. Ya. Ini efek yang dia didapat oleh mereka-mereka itu dan akhirnya terjebak sendiri. Nah, dengerin ya. Makanya Kimacan kan kalau untuk sifat karakter positif yang harus dilakukan dan yang jangan, salah satunya itu jangan sampai terjebak dengan sebuah gengsi. Betul. Gengsi itu menghancurkan. Nah, lihat aja itu yang si hakim itu koleksi mobilnya apa, Rek? Mobil Ferrari. Berarti karena lingkungannya sudah pada Ferrari semua itu. Tingkat sosialnya sudah tinggi, akhirnya orang-orang melihat dengan kekayaan dan akhirnya disanjung. Betul. Nah, setelah dia makan sanjungan, yang saya selalu bilang, apabila kita disanjung terus ya, itu membuat manusia seperti makan racun sendiri, ya, karena kehancuran bagi manusia adalah sanjungan. Atau dia wah, iya, Ya, ini yang terakhir, kartu yang terakhir ya. Ya. Kita langsung beropini ke narasi dari Bapak Prabowo kemarin pada saat dengan para jurnalis menceritakan bahwa bagaimana untuk korupsi ini, Pak, tentang keadilan RUU perampasan aset ya. Ya, beliau sempat membuatkan statement yang mana oh iya, nanti saya akan berikan gaji kepada hakim-hakim sehingga tidak lagi disogok-sogok. Ya, kalau untuk kartu orakel ini Pak Prabowo ya, ini semoga mendengarkan dari kalangan-kalangan beliau. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Pak, kalau misalnya Bapak memberikan kenaikan gaji itu percuma, Pak. Karena orang-orang seperti itu mereka tidak mempunyai karakter bersyukur. Betul. Mereka hanya mempunyai karakter serakah, kurang dan kurang. Jadi seberapapun yang didapat gaji tersebut, kalau orang itu bersyukur dan menjalani yang namanya, dia tahu dia sebagai hakim adalah wakil Tuhan. Dia akan memberikan apa keputusan yang menurut dia betul. Takut Tuhan gitu ya. Jadi Pak, percuma Pak kalau misalnya memberikan gaji besar pada orang serakah ya. Tidak akan pernah puas. Pasti akan tergiur ya. Tetap. Tapi kalau menurut saya Pak, berikanlah keputusan yang mana apabila orang-orang lagi melakukan korupsi tersebut ya, baik dari instansi hakim, aparat ya, keamanan, bahkan dari orang-orang yang lainnya, kasih hukum seberat-seberatnya, Pak. Betul. Yang pertama, hukuman mati, perampasan asetnya untuk kita bayar hutang, Pak. Dan juga bahkan miskinkan. Betul, harus itu. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa menekan Bapak Prabowo, tapi kita harus bisa mengajukan sehingga Bapak Prabowo bisa mengajukan ke DPR. Nah, DPR lah yang segera cepat mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Sehingga tidak ada lagi yang namanya korupsi. Karena yang saya lihat di sini bukan itu aja korupsi. Masih banyak lagi yang belum terungkap. Masih banyak lagi. Ya. Masih banyak lagi yang belum terungkap. Ya. Itu kasus besar, belum yang kasus yang kecil-kecil ini ya Ki ya. Pupuk, mau pupuk juga. Ayo. Ya. Pupuk, bantuan-bantuan yang lainnya itu ada. Dana pendidikan juga ada. Betul, dana pendidikan juga ada. Itu
itu akan terungkap satu persatu di tahun 2025. Jadi untuk kalian yang melakukan hal kecurangan itu akan terungkap oleh alam semesta dan akan dipermalukan seumur hidup. Tapi saran saya Pak, itu saja Pak. Karena kalau orang yang benar-benar menjalani pekerjaannya dengan baik, mereka akan bersyukur dengan apa yang ada. Betul. Ya, karena mereka adalah mempunyai pekerjaan yang mulia. Makanya kenapa dalam saat persidangan itu dipanggil Yang mulia. Yang mulia. Hakim yang terhormat yang mulia. Ya, betul. Tuh. Ya, jadi tolong untuk para hakim-hakim di luar sana yang tidak ikut campur masalah ini, bersihkan dirimu. Ya, kalian adalah wakil Tuhan. Itu jabatan penting loh itu. Ya, jabatan penting. Tuhan sendiri. Masih ingat kan? Sumpah. Pas sampai pada saat kalian bersumpah, Ayo. itu. Ya, lihatlah. Kalian lihat orang-orang yang tertangkap nih, oknum-oknum hakim yang tertangkap. Mukanya sudah tidak ada auranya lagi. Betul. Ya, mukanya tidak aura lagi. Ya. Seperti iblis. Ya, yang tidak puas, yang serakah. Ya. Jangan ikutin ya Jangan para ikutin. hakim yang lainnya. Semoga hakim-hakim yang lain buat pelajaran terbesar ini. Betul. Jadi pada saat menentukan mau dia orang kaya, mau ada orang miskin, sesuai. Ya, sesuai apa yang berlaku. Betul. Ya, tergantung apa yang telah dia lakukan kejahatannya. Betul. Ya, itu tadi. Ngeten ya Ki ya. Nah ini loh Rek ya, wakil Tuhan. Ini sebuah jabatan tempat tersendiri yang dilihat oleh Tuhan ya. Ini para wakil-wakil, para hakim-hakim, kalian sebenarnya mempunyai tempat tersendiri di mata Tuhan. Betul. Ya, kalian akan bersinar sendiri di mata Tuhan. Ini Mas Jawir yakinkan. Tapi kalau kalian yang benar-benar bisa memaknai. Jadi pesan saya juga di sini Mas Jawir ya. Ya. Jangan jadi cita-cita untuk menjadi hakim. Kalau hati kalian tidak bersih. Wah, aku dengerin. Udah, itu saja. Ya, saya kalau mau besar mau jadi hakim. Bersihkan. Kalau hatimu tidak bersih, jangan jadi hakim. Ya, karena itu mempunyai resiko besar. Betul loh. Ya, orang-orang yang mulia yang ada di sana tidak melihat ya ke duniawi kemewahan. Betul. Tidak berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan materi. Ya, apabila kalian memakan uang haram, saya pastikan ya, anak, istri tidak bisa diatur. Kenapa? Yaitu uang panas. Istri, anak nggak bisa diatur. Yang kalian harapkan nanti di hari tuanya bahagia, saya yakin tidak akan bahagia karena kalian memberikan uang haram tersebut. Betul. Nanti banyak duit pun kalian pasti akan sakit-sakitan. Ya, dan uang yang kalian dapatkan tidak akan bisa menyembuhkan diri kalian. Ya, kita kan maunya di hari tua kita harus tenang. Cukup buat makan, didampingi istri, betul, anak, anak bisa berumah tangga yang baik gitu. Nah, itu kan intinya. Ya. Betul. Pas di hari tua tidak hidup segan mati tak mau. Gitu ya. Ya itu saran saya. Jadi di sini saya miris sekali. Karena wakil Tuhan kok begitu. Iya. Ngaten iki ya. Tapi sebentar lagi akan ada lagi tayangan-tayangan yang kita membuat lebih tercengang lagi nanti kasus-kasus ini. Di kasus ini rentetan ini lagi. Nanti ada lagi, tapi kembali lagi apa yang terjadi sekarang dengan pengungkapan berbagai macam banyaknya kasus korupsi ya. Jangan kalian malu dan jangan kalian menjelekkan pemerintahan Bapak Prabowo. Betul. Karena mereka apa yang sudah mereka lakukan, keburukan si para ini tadi yang tertangkap itu tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jauh sebelumnya mereka sudah melakukan hal itu. Ya. Kebiasaan mereka. Ya, jangan sampai Kim Macan pernah bilang ya, kebiasaan kalian yang akan mematikan diri kalian. Kalian akan dimatikan dengan kebiasaan kalian. Dan juga apabila hidupmu diawali dengan kebohongan, maka akan diakhiri dengan kehancuran. Betul. Ya, itu saja. Karena karma akan menemukanmu di waktu yang tepat untuk menjatuhkan dan menghancurkan dirimu. Kira ya. Makanya tahun ini mari kita selalu dukung Bapak Prabowo Subianto ya.
perjuangan yang dilakukan memang tidak dengan menumpahkan darah seperti mengusir para penjajah. Ya, tapi Bapak Prabowo dan jajarannya ini mengusir para koruptor-koruptor, mafia-mafia, para elit politik yang melenceng, yang sudah tidak NKRI, dan juga para oligarki-oligarki. Ya, oligarki ini dia lebih kejam nih, ya. Kejam, dan juga dia bisa lebih berkuasa, menyusup di media-media, buzzer-buzzer untuk menggiring opini masyarakat. Betul. Hati-hati sekali. Hati-hati. Makanya kenapa ya saya sebagai spiritual di sini terjun juga di politik ya, karena yang saya lihat sudah banyak berita-berita hoax di luar sana dibandingkan berita-berita yang benar. Betul. Ya. Jadi apapun resikonya ya akan saya lewati di sini ya untuk menyeimbangkan itu. Sehingga apabila sudah seimbang, tinggal si masyarakatnya akan percaya yang mana. Betul. Tapi intinya di sini saya sebagai spiritual ya, saya ingin Indonesia ini baik-baik saja. Amin, ya Allah. Indonesia ini makmur, Amin. damai, sentosa. Amin. Dengan pemerintahan yang dikawal oleh Bapak Prabowo yang baik ya. Amin. Sehingga tidak ada lagi korupsi-korupsi yang merugikan negara ini, sehingga semuanya rakyat makmur, Amin, makan ya enak, gaji besar. Amin. Ya, dan juga anak-anak sekolah terjamin, tidak ada lagi kemiskinan. Itu tujuan saya. Amin. Bukan untuk mengobrak-abrik, mengadu domba satu sama lain. Tidak, ya. Saya mengajak saudara-saudaraku di luar sana untuk ayo berpegangan bersama-sama sebagai rakyat Indonesia. Amin. Untuk mendukung Bapak Prabowo untuk menegakkan satu persatu dan menghambat dan membabat semua lalang-lalang itu orang-orang pengkhianat, menghambat semuanya sehingga mereka tidak bisa berkeliaran lagi di sini. Betul. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu tujuan saya. Betul, amin. Ya, satu persatu dibenahi, yo, ayo kita dukung ya. Ini ada yang bilang, bagaimana ini mau semua mahal ya, Mas Jawir kasih tahu ya. Simple saja kita berpikir. Sesuatu hal yang mahal yang membuat kita sulit untuk bersaing karena ada korupsi. Iya. Ya. Pertanian ya, kenapa kalian pertaniannya sulit untuk berkompetisi dengan negara-negara lain? Karena ada korupsi. Kalau tidak ada korupsi, pupuk akan murah, bibit akan murah, semuanya akan murah sehingga kita bisa berkompetisi. Itu tidak hanya pupuk saja, iya, hal-hal yang lainnya. Tapi kembali lagi, ayo lihat korupsinya berapa triliun yang seharusnya digunakan untuk kita. Sehingga kita bisa berkompetisi di negara yang lain. Kalau tidak tahun ini dengan Bapak Prabowo akan sulit. Kemarin juga sempat kelangkaan gas LPG yang melon ya. Melon yang 3 kilo. Ya. Kelangkaan ya. Katanya dari menteri tersebut bahwa ya itu adalah kebijakan dari Bapak Prabowo sehingga mendapatkan harga murah. Dan ternyata tidak. Gerakan bawah tanah lagi. Tuh dengerin ya. Gerakan bawah tanah lagi. Ayo Ren. Jadi kenapa saya harus turun seperti ini juga ya? Ya itulah. Betul. Untuk mematahkan semua berita-berita hoax, untuk menyimbangkan ini semua sehingga masyarakat juga bisa sadar, oh iya ya, betul. Oh ini salah nih. Itu harapan ya, karena itu Bapak Presiden tidak memberikan kebijakan seperti itu. Ya. Betul ya, Rek ya. Ayo Rek ya. Semuanya pasti akan murah kalau nggak ada korupsi. Ya, ingat selalu kita pasti akan bisa bersaing. Negara Indonesia negara kaya. Itu para mafia-mafia yang kemarin, para oligarki yang setor ke Amerika berapa? 7.000 triliun. Kok kita bayangkan saja. 7.000 triliun itu uang yang dia dapatkan dengan mengeruk hasil dari Indonesia dengan korupsi-korupsinya. Ya. Ya, tapi kita berdoa saja semoga setiap suatu saat nanti akan terungkap semua sampai kita menemukan titik biangnya. Ini belum biangnya ini. Belum biang. Yang terungkap ini belum biangnya. Ada lagi yang di atas. Betul. Masih belum sampai naik ke atas karena kalau sampai naik ke atas taruhannya jabatan. Jabatan ya. Ayo kita kawal selalu ya, kita rakyat Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang benar ya, jangan mau terpancing ya. Kita kawal Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas ini semuanya. Ya, saya Mas Jawir bersama Bapak Prabowo Subianto.
Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill kagem media-medianya Ki Macan. Nah nih, ono sing tanya ya jualan. Nah, Mas Jawir informasikan kembali bagi penonton barunya Pintu Misteri ya. Sebelum Ki Macan terjun ke hal politik untuk mengungkap kebenaran melalui jalur spiritual, Ki Macan sudah membuat media-media. Banyak media yang sudah dikeluarkan ke para penonton di Pintu Misteri ya Ki ya. Dan perlu Mas Jawir informasikan kembali penjualan dari media-medianya Ki Macan ini ada sedekah bersamanya. Betul. Selain itu ada juga sedekah astralnya. Betul. Karena melibatkan saudara-saudara tak terlihat yang akan membantu si pemakainya. Ya Ki ya, salah satunya ini parfum Aura Parfum Sang Jagat ini media pertama kali. Ya Ki ya, dan sudah berapa tahun nih Ki? Jalan 3 tahun lebih sudah lepas di luaran itu hampir 9.000 lebih. Ya Ki ya nih, parfum Aura Parfum Sang Jagat. Nah, di mana parfum Aura Parfum Sang Jagat bisa membantu untuk melindungi tubuh kita ya Ki ya, agar tidak mudah menyerap energi-energi negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, jadi tidak gampang untuk disuap orang. Kalau mau disuap orang semprot nih, biar pemikiran gak disusup oleh yang namanya iblis. Pikiran iblis gitu ya Ki. Nah, di mana parfum Aura Parfum Sang Jagat di sini juga dilengkapi dengan gelang Tricakra. Tricakra ini ada 3 warna yang akan membantu memberikan energi positif. Salah satunya warna hijau adalah sebuah empati. Nah, yang warna kuning adalah perilaku dan yang warna biru adalah untuk sebuah pikiran, agar pikirannya itu selalu positif. Betul. Ya. Nah, parfum Aura Parfum Sang Jagat syarat yang diperlukan Ki Macan adalah nama lengkap dan golongan darah. Jika kalian tidak tahu golongan darah harus cek dulu ya Rek ya. Nah, dan jangan lupa Mas Jawir ingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video-video setiap harinya. Untuk syarat Rogo Sukmonya Ki Macan ini yang gratis itu ada like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama zodiak dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk media-media Nipun Ki Macan yang lainnya wonten di sini. Lengkap dengan informasi WA admin resminya. Ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Transaksi admin hanya melalui 1 nomor rekening BCA. Pintu Misteri hanya mempunyai 1 nomor rekening ya Rek ya. Dengan nomor rekeningnya 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Dan untuk toko online hanya melalui Shopee saja. Nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasibmu hari ini adalah pilihanmu di masa lalu. Jadi, jangan pernah salahkan siapapun dalam hidupmu. Gitu ya Ki ya. Nasibmu hari ini pilihanmu di masa lalu. Ayo para hakim-hakim yang mohon maaf yang kemarin ketangkap karena kasus suap, sekarang kalian terbongkar seperti ini, jangan nyalahin Tuhan ya Ki ya. Dan untuk hakim-hakim yang masih berpikiran positif, jangan menjunjung dan takut akan Tuhan karena sumpah kalian disaksikan oleh Tuhan. Mas Jawir inginkan akan teruslah seperti itu karena kalian mulia di hadapannya Tuhan. Kalian wakil Tuhan, kalian mempunyai tempat tersendiri di hadapannya Tuhan. Tuhan tidak melihat dari seberapa banyak uang kalian, Tuhan tidak melihat dari seberapa bagus pakaian kalian, tapi kalian yang sudah mempunyai nama wakil Tuhan, Tuhan akan melihat dari bagaimana kalian bertanggung jawab dengan sumpah yang kalian buat. Iya. Matur Mbah Nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.